Apa Gini, tuh? Ustadz ini kan pernah berbuat dosa dan juga pernah berbuat amal, ya kan? Bagaimana cara Ustadz menghapus dosa yang Ustadz perbuat itu? Oh, gampang bang. Cara hapus dosa di Islam ya, itu ada di Quran surah At-Tahrim ayat 7 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan cara tobat. Tobat, hanya gitu? Tobat gimana? Banyak. Bisa sholat tobat, bisa istighfar yang diajarkan oleh Nabi. Berarti gini, adalah pejabat, dia korupsi, mengambil uang negara, contohnya 50 M, lalu dia bertobat, lalu korupsi lagi dia, sholat lagi, bertobat lagi, korupsi lagi, bertobat lagi, apakah dosanya diampuni? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ustaz. Malam, open cam dah bang. Halo. Iya bang. Aduh. Kirain siapa tadi? Aduh, yang penting kita nggak makan baut dulu. Ya. Kira-kira deh ya. Bisa Kira-kira apa nih yang mau dibahas nih? Temanya ini Ustaz, temanya agak-agak apa nih? Viral ini ya. Viral. Pendeta Arom Kira-kira ya. mualaf. Pendeta Arom mualaf. Kamu kapan? Itu pertanyaan tuh. Ya, ini sebenarnya banyak ini yang mengikut Yesus ini, mengikut Kristus ini ya. Pendeta pun bisa jatuh. Artinya bisa saja dia jatuh karena rupa-rupa dunia. Artinya nggak tahu kita apa motifnya ya. Tapi dengar Ustaz, Ada. biasanya sih kalau pendeta itu kan lazimnya sudah berilmu dia, artinya tingkat pemahaman dia terhadap ajaran kekristenan itu kan udah lebih tinggi, lebih paham. Tapi ya kita nggak tahu kenapa dia sampai menjual, artinya Kristus yang sudah mati menebus dosanya, lalu dia itu kan seperti apa ya? Kembali dia menyalibkan Yesus untuk kedua kali, begitu. Apa hubungannya bang? Begitulah bang. Gini Artinya, aja, kita nggak kita kalau punya kritik sama beliau ya pasti semua Kristen pun punya kritik gitu. No problem, itu kan kritik Anda. Balik ke pertanyaannya, kamu kapan mualaf? kalau gini, kalau Terus kami nggak mungkin. oh ya Ustaz. teman-teman, bentar bang. Pendeta Arum itu ternyata ada di Google ya, pendidikan beliau ya, betul tuh. Lanjut. Iya, kalau kami Ustadz yang sudah paham dan sudah diselamatkan ini oleh darah Kristus, kami tidak akan menjual iman kami. Ya bang, masalahnya gini. Bahaya bang. Bicara sama Rasul Immanuel kan bang, susah. Rasul Immanuel ini cocoknya sama Rasul Dehe gitu. Ya lanjut. Jadi Ustadz, kami kenapa nggak mau lagi berpindah dari Kristus? Karena jaminan. Artinya, Apa? kami ini ada Yesus menjamin Kristen. Ada. Di mana Yesus mengatakan, aku menjamin surga untuk Kristen? Yesus berkata begini, aku ke rumah Bapa, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada, engkau pun berada. Itu katanya. Itu bukan ngomong kepada Kristen, dia ngomong kepada muridnya yang Yahudi. Yang saya tanya tuh sama abang, ada nggak Yesus mengatakan, aku menjamin surga untuk Kristen? Bukan menjamin muridnya yang Yahudi, bukan, yang Kristen yang saya tanya.
Oh, oh. Aku ini Ustadz muridnya Yesus ini Ustadz. Aku ini pun adalah murid Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada muridnya itu berlaku juga sama aku. Loh, Berlaku sama. muridnya Yesus Ya. nggak boleh dari luar Yahudi. Itu kata Yesus. Kenapa? Loh, Yesus berkata dari- di amanat dari agung, perkataan pergilah Yesus. ke seluruh bangsa. Iya, pergilah ke seluruh bangsa muridku. Kenapa? Ya. Ya kan? Hmm. Betul nggak? Tanya dulu. Bangsa. Betul. Bangsa Jadi murid kan Yesus kepada apa seluruh bangsanya? bangsa, bukan hanya kepada Yahudi. Bangsa Bangsa muridku Indonesia, katanya. siapa yang mengakui ke seluruh bangsa? Coba kau Ke baca seluruh bangsa, betul-betul Ustaz. tuh. Baca. Nah, Nih. ke seluruh bangsa, Ustaz. Bentar ya. Saya bukakan. Nih, Matius 28 kan? Ya. Nih. Nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Dan baptislah mereka Oke, dalam nama Mati- Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bang, ini Kepada dua seluruh konteksnya yang saya pahami. Ya, yang saya pahami satu, bangsa muridku, ya murid-murid Yesus bangsanya Israel semua, nggak ada yang lain. Itu satu, ya. Ustaz, aku Yang kedua, ya, bentar, yang kedua nih pemahamannya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada Yesus di sini mengatakan pergilah, jadikan semua bangsa penyembahku. Nggak ada. Karena apa, Bang? Ya, seorang murid itu tidak akan menyembah guru. Lah, Anda ngaku murid Yesus sedangkan Anda menyembah Yesus. Ya bukanlah Anda. Karena apa? Seorang murid itu tidak ada menyembah guru. Kalau Anda ngaku muridnya Yesus, Anda tidak menyembah Yesus. Mana sih? Sedangkan Anda aja menyembah Yesus. Kacau juga Rasul Immanuel ini. Ustaz, Yesus itu Ustaz bukan hanya guruku, dia itu juga sahabatku. Coba, Macam-macam Yesus Tuhanku. macam mana pula asumsi kau? Yesus, sebentar dong. Yesus itu Bapakku, Yesus itu Tuhanku, Yesus itu guruku, Yesus itu juru selamatku, Yesus itu sahabat sejatiku. Coba lah dulu, kan bisa kan? Itu gak ada salahnya itu. Nih, Yesus coba Anda sahabat baca, yang Bang, ya. sejati. Nih, ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Nggak ada murid Yesus itu dari bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, kata Yesus. Jadi murid Yesus itu nggak ada di luar Israel. Bagi Yesus yang di luar Israel itu malah anjing, Bang, anjing. Orang yang di luar Israel bagi Yesus itu adalah anjing. Anda bisa baca dalam Matius 15 24 sampai 26. Orang yang menuhankan Yesus lalu menyembah Yesus di luar Bani Israel, bagi Yesus dia adalah anjing. Tuh. Iya, buka aja yang Mari kita saya bahas kasih masalah sama Anda. anjing. Di ayat berapa itu Ustaz? Biar kita baca dulu. Itu gak salahku masalah perempuan Kanaan yang apa itu ya? Matius Yang 15. datang kepada Yesus itu. Matius Matius 15. 15. Kita simak sama-sama ya. Ke arah mana cerita maksud Yesus itu? Matius 15. 24 sampai 26. Matius 15. Juga ya. Biar kita bahas sama-sama aja. Matius 15 ayat 24. Oke, perempuan Kanaan yang percaya. Ini judul perikopnya, perempuan Kanaan yang percaya katanya ya. Di luar Jadi, Israel ya, Matius- Kanaan tuh ya.
sabar dulu Ustaz. Ini kan Matius Saya 15 tanya abang biar dulu. kita baca ya. Iya, Kanaan itu di luar Israel kan? Kanaan itu daerah Israelnya itu, tapi dia penyembah berhala. Kerajaan Iya, Israeliannya itu. bukan maksudnya bukan orang Yahudi gitu. Sebentar, makanya kita simak dulu bacaannya ini, ayatnya ini, biar kita baca sama-sama. Silakan. Matius 15 ayat 24 ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, katanya nih. Tanda petik ini ya. 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Perempuan yang apa itu, Kanaan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, katanya. Nah, jawab 26. Biar kita simak di mana kata-kata anjing tadi kan. Iya. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, katanya. Ini maksudnya ini. Lanjutlah Bang, lanjut lagi. Ya. Anjing lalu ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, katanya. Waduh, betul-betul anjing rupanya itu Bang. Oke, terus? Nah, ayat 28 biar sampai satu ayat lagi ya. Iya. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini ya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi gini dia Ustaz, makna kata anjing ini sebenarnya kepada tidak layak berkat-berkat itu bagi mereka penyembah berhala. Karena di Kanaan ini pada saat itu banyak penyembah berhala, khususnya daerah Samaria. Itu dia, artinya sebenarnya bahasa Yesus ini bahasa kiasan kepada penyembah berhala. Samaria ini sebenarnya bagian dari kerajaan Israel utaranya itu. Terbagi dua ini kerajaan Israel ini setelah ketidaktaatan Salomo menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel Utara. Jadi banyak di daerah Samaria ini yang sudah menyembah berhala. Kata-kata ini bermakna bahwa tidak layak berkat itu jatuh kepada penyembah berhala. Berkat dari Tuhan layaknya jatuh kepada anak-anak Allah yang takut dan taat kepada Bapa yang di surga. Tetapi karena orang Samaria ini percaya, ini kan judulnya orang Kanaan yang percaya, perempuan Kanaan yang percaya. Karena dia percaya, maka anaknya sembuh. Gitu, Ustaz. Oke, saya tanggapi ya Bang ya. Anda bisa lihat siapa itu Kanaan. Kanaan itu bukan Israel. Kejadian 12 nomor 7. Kanaan itu keturunan dari Abraham di luar Israel, bukan keturunan dari garis Ishak. Oke? Tuh. Jadi Bang ya, perempuan Kanaan satu. Kita ambil dulu yang dimaksud Kanaan di luar Israel. Apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan itu? Nih ya. Ada kan di sini perempuan Kanaan yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya, oke? Nah, lalu di sini dia berkata ya di 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi ada perempuan Kanaan yang mengejar Yesus dan murid-muridnya. Suruhlah ia pergi, kata Yesus. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Lalu Yesus menjawab kepada wanita Kanaan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan tadi ngotot gitu. Dan perempuan itu mendekat. Lalu dia menyembah, nih ya, menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia berkata Yesus itu Tuhan, lalu menyembah Yesus dan dia dari luar Israel. Lalu Yesus menjawab, tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kan gitu.
Apa yang dimaksud Yesus bagi anak-anak? Yesus ini sedang menggembalakan anak-anak domba Israel, yang dia maksud adalah murid-muridnya. Gak pantas ajaran untuk anak-anak itu yang disediakan ya untuk anak-anak, lalu dilemparkan kepada orang di luar Israel yang menyebut dia Tuhan, yang menyembah Yesus. Maka Yesus melemparkannya menyebut dia apa? Kasar kali Yesus menyebut dia anjing. Celakanya bang, Yesus itu memang mengaku dirinya betul-betul anjing gitu. Nih, wanita di luar Israel tadi betul-betul ya, wanita di luar Israel yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus, betul-betul dia mengaku adalah anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Makanya saya bilang, orang di luar Israel yang menyembah Yesus dan menyebut Yesus itu Tuhan, bagi Yesus dia adalah anjing bang. Melemparkannya kepada anjing. Ini kasar nih. Iya. Jadi begini Ustaz, bagi orang Israel, di luar Israel itu memang ini bukan pernyataan ini sebenarnya bagi bangsa Israel. Lazimnya dulu bagi bangsa Israel, di luar bangsa Israel itu mereka menganggapnya anjing. Artinya mereka bangsa-bangsa penyembah berhala ini dianggapnya bangsa-bangsa kafir, ini bangsa anjing bagi bangsa Israel. Narasi itu yang dibawakan Yesus untuk menguji iman si perempuan ini. Sebenarnya itu dia bermaksud menguji imannya, apakah memang kokoh iman si ibu ini percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena memang hasil ujiannya dia kokoh percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka anaknya sembuh. Dia berkata, memang benar katamu itu. Artinya benar itu maksudnya adalah benar bahwa memang bagi kalian kami ini anjing. Tetapi anjing itu pun berhak memakan remah-remah dari meja tuannya. Artinya si perempuan ini pun, penyembah berhala ini pun menyatakan bahwa Tuhan kami itu Yesus, kau itu Tuhan kami, sekalipun kami penyembah berhala, engkaulah Tuhan yang sebenarnya. Itu maksudnya Ustaz. Kan betul-betul anjing di situ. Bentar, Gak ada wanita sama wanita Kanaan itu menolak disebut anjing. Gak ada. Ayo. Begini, dia merasa sebenarnya si perempuan ini pun tahunya maksud Yesus ini. Maksud Yesus ini adalah tidak layak berkat itu diberikan kepada penyembah berhala di luar penyembah Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kata perempuan itu, betul, aku ini anjing bagimu yang menyembah Allah lain selain Allah Israel. Tapi ingat Tuhan, anjing ini pun artinya yang penyembah berhala ini pun dia pantaslah memakan remah-remah dari meja tuannya. Tuannya para berhala, sebenarnya raja di segala raja itu adalah Yesus ini. Itunya maksud kata-kata siapa perempuan itu. Makanya data Yesus, penjabaran Anda itu dari mana, Bang? memang begitu, keimanan kami yang begitu. Kenapa dipelintir perkataan Yesus? Kalau saya kan Bang ya menanggapi Anda dari yang tertulis aja gitu. Nggak pernah. Boleh. Iya, nggak pernah saya mengubah tulisan dari kitab Anda atau versi dari Yesus gitu. Tapi Anda mengartikan lain. Nah, kalau mengartikan lain itu Anda harus ada datanya, ada bantahannya di mana yang Anda katakan itu. Jadi bukanlah maksudnya anjing seperti gogong gitu, bukan. Itu kan makna kiasannya itu. Makna kayak kiasan kayak gimana, Bang? Di luar bangsa Israel itu istilah anjing itu dilekatkan bagi mereka yang percaya kepada pagan, artinya penyembah berhala itu dianggap orang Israel sebagai bangsa yang anjing begitu. Itu di mana itu? Datanya itu? Yang begitu. Iya, datanya di mana? Bagi-bagi mana? Yang begitu.
Ini kalau nya Rasul Dehen, nah Dan di kita luar ngamuk Israel, Rasul Dehen. makanya Susah juga Bang Immanuel mengakui ini. itu. Ah, gimana Yang gimana? begitu, Ustaz. Iya, kalau Si perempuan datanya itu nggak pun ada, menyadari itu. saya Bang, kalau datanya nggak ada, mau kayak gimana saya percaya sama Anda gitu. Jadi sekarang menurutmu artinya Yesus menghina anjing-anjing seperti kita saling anjing-anjingan kayak gitu? Nggak begitu gaya Yesus. Lah, bagi Yesus, Bang, ya orang di luar Israel yang menyembah dia dan menuhankan dia, itu disebut anjing bagi Yesus, kan kayak gitu. Ah, apakah ini berbentuk hewan? Ya kita kenal anjing itu bukanlah sebuah kosakata kiasan, tapi sebuah nama hewan. Itu bukan perumpamaan anjing itu. makanya kata perempuan Kanaan itu ya betul, dia mengaku anjing gitu. Tapi anjing ini ya perlu juga gitu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Memang diakui perempuan Kanaan itu dia adalah anjing, Bang. Macam mana? Dia mengaku, artinya mengaku begitu cakapnya itu bahwa aku ini penyembah berhala. Dia mengaku anjing itu dalam konteks artinya aku ini penyembah berhala, tapi aku juga berhak mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu ya maksudnya. Nah, itu datanya. Anjing itu adalah penyembah berhala, di mana itu tertulis? Data itu yang saya tuntut Iya. sama Anda. Agar kan kita Itu ngerti bahwa kalau ada sebutan Ustaz, anjing. Itu tradisi di kalangan tidak di tradisi Yahudi itu mereka begitu, makanya mereka ini bangsa yang berada di atas super, mereka ini bangsa superior di luar Yahudi, anjing yang nggak percaya pada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu gugu itu. Nggak ada batasannya, Bang. Kalau datanya ada, oke lah, kita kan bisa terima gitu, nggak pakai asumsi kita. Betul. Itu begitu, itu konteksnya itu. Itulah. Udah, saya nggak akan bantah gitu. Karena apa? Pernyataan saya diperkuat oleh wanita Kanaan tersebut gitu. Saya nggak ngarang. Kalau Betul. saya kan ada gitu tulisannya. Ya, jadi itu kan pernyataan Yesus ini kan nggak bisa dimaknai letterlet begitu-begitu yang di Alkitab ini ya. Kalau memang Ustadz memaknainya anjing bermakna letterlet begitu, bermakna harfiah begitu, ya kita nggak dapat intinya, ini bisa bingung, kita salah paham. Makanya itu Ustadz dibilang di mana tadi itu ya, tidak boleh menafsirkan Alkitab itu dengan kehendak sendiri. Jadi dia Ustadz ini kan menafsirkan Alkitab ini dengan sekehendak sendiri, dengan gaya penafsiran Islam, ya kacau balau kita Ustadz. Bang, saya nggak menafsir, saya membaca yang tertulis. Anda yang menafsir. Kok saya yang menafsir? Anda yang menafsir. Kan anjing kata Anda seperti ini, seperti itu. Ya maksudnya itu tafsiran Anda. Kalau saya nggak ada menafsir, saya membaca yang tertulis. Gimana sih? Jadi kalau Alkitab nggak bisa begitu-begitu, memahami Alkitab ya nggak bisa begitu-begitu lah Ustadz, ya jadi salah paham lah jadinya. Ada aja. Oke lah ya. Ya itu kalau jawaban Along seperti itu ya kita masih cari sama Kristen lainnya nanti ya teman-teman semuanya. Kita nggak perlu paksa gitu jawabannya. Kita akan pertanyakan kan kawan-kawan yang Kristen apakah maknanya ada di data yang lain kan kayak gitu. Oke. Ada lagi Bang. Oh, boleh aku tanya nih Ustaz? Apa tuh? Apa jaminan keselamatan Ustaz? Quran surah Maryam ayat 72. Ya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan Allah menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang kafir di dalam neraka. Menyelamatkan orang bertakwa, siapa yang bertakwa?
Itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102, yang bertakwa umat Islam. Jadi keselamatan saya tertulis dalam Quran. Nah, keselamatan saya dijamin oleh Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala di Maryam 72, lalu saya akan diletakkan di mana? Diletakkan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi saya yang bertakwa kepada Allah, yang beriman dan beramal soleh ya, itu akan diletakkan Allah di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan kekal di dalamnya. Tuh, kalau saya jawabnya pakai dalil, Bang. Apa jaminannya? Allah menjamin, dan Nabi saya pun juga menjamin di dalam hadis riwayat Bukhari. Atau seperti ini kosakata dari Nabi saya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Tuhan menjamin, Nabi menjamin, bukan cuma satu. Sekarang kalau saya tanya sama Anda, mana jaminan Yesus kayak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jelas tuh ya, semua umatku pasti masuk surga. Maksudnya umat Islam. Mana Yesus berkata, semua Kristen aku jamin surga. Ayo. Saya bakal balik tanya kayak gitu. Oke, jadi aku jawab dulu ya. Oke, di Alkitab itu tertulis Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, dan setiap orang akan datang kepada Bapa. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama ya. Kalaupun yang kedua, bahwa Yesus menyediakan tempat bagi dia, bagi anak-anaknya, agar di mana Yesus berada, di situ kami berada. Tapi kita tanya Ustaz, yang tadi aku dulu yang bertanya, Ustaz jawab dulu lah. Simpelnya begini, umat Islam masuk surga jika titik-titik. Coba apa jawabannya? Jika apa? Umat Islam masuk surga jika dia beragama Islam. Tuh, mudah kan? Bentar. Jika berarti setiap orang yang beragama Islam masuk surga? Pasti, jamin. Pasti? Setiap pemeluk agama Islam pasti masuk surga? Benar? Pasti, dijamin. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Pasti dijamin. Lantas kenapa ada pengadilan akhir itu? Untuk apa ada pengadilan akhir? Bang, dia Islam ya, tapi dia melakukan dosa besar. Hanya saja dia tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Tuhan, tidak menyembah yang lain. Karena dosa yang tidak diampuni itu menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu nggak akan diampuni, kekal dalam neraka. Selama satu dosa ini dia hindari, tapi dia melakukan dosa yang lain. Contoh berzina, mencuri. Ya, itulah gunanya ada pengadilan akhir. Untuk apa? Menghukum yang salah. Nanti kalau nggak ada hari akhir, nggak ada perhitungan, nggak ada yaumul hisab, itu hari perhitungan. Bentar dulu, makanya saya jelaskan. Makanya saya jelaskan, dengarkan dulu sampai selesai, saya jawabnya, oke? Makanya ada yaumul hisab namanya. Yaumul hisab itu agar manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di dunia. Nanti kalau nggak ada hari perhitungan, saya rampok abang, nggak ada juga balasan buat saya. Enak kali gitu. Artinya apa? Selama di dunia bisa semena-mena manusia hidup, bisa merampok, berzina, sesuka hati dia. Gak bisa kayak gitu. Semua ada tanggung jawabnya. Nah, ketika dia mempertanggungjawabkan kesalahan dia, ya, dosanya dosa besar, tapi dia tidak menyekutukan Allah. Kita contohkan ke hukum pidana dulu, biar Anda ngerti itu. Hukum pidana Indonesia, hukum KUHP. Orang yang mencuri dihukum 6 bulan. Orang yang melakukan pembunuhan berencana dihukum seumur hidup. Kesalahan yang berbeda, kan gitu.
dengan hukuman yang berbeda. Oke? Yang 6 bulan yang mencuri, setelah 6 bulan dia keluar dari penjara. Orang yang melakukan pembunuhan berencana nggak keluar-keluar lagi dari penjara. Begitulah orang yang menyekutukan Allah nggak akan keluar lagi dari neraka. Tapi kalau orang yang melakukan dosa besar, habis masa hukumannya, dia akan dikeluarkan dari neraka. Habis dikeluarkan dari neraka, dia di mana? Karena dia punya iman, tidak pernah menyekutukan Allah, tempatnya surga. Makanya ya semua yang dilakukan ada balasan. Gitu. Jadi pasti masuk surga, yang penting Islam. Tapi kalau Anda melakukan kesalahan dosa besar, ya, maka tetap ada hukuman buat Anda di neraka. Selama Anda menjalani hukuman, berapa lama Anda dihukum, setelah itu Anda akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Gitu maksudnya. Oke Ustaz. Saya tanya dulu Ustaz. Detik ini Ustaz, andai Ustaz meninggal dunia detik ini, jauh-jauh lain ya. Andai, Ustaz mati meninggal. Apakah Ustaz yakin Ustaz masuk surga atau masuk neraka? Bang, urusan surga itu urusan Allah. Ngapain saya pikirin surga? Yang penting saya menghindari neraka. Jawab. Itu dulu pikiran saya. Jawab Ustaz. Gini Ustaz, masalah kepastian. Aku tanya Ustaz, andai Ustaz sekarang meninggal dunia, apakah Ustaz yakin Ustaz akan langsung masuk surga atau masuk neraka? Ada hanya dua pilihan. Bang, yang namanya Muslim, Pasti. Islam itu artinya, ya bentar dulu. Kepastian itu milik Allah. Oke? Jadi kalau yang memastikan itu adalah Allah, bukan saya. Saya hanyalah hambanya yang berserah diri. Saya selama di dunia ini melakukan yang terbaik untuk agama saya, untuk perintahnya. Kalau saya mati, terserah yang menciptakan saya. Mau dia letakkan di mana? Tapi kalau dia memastikan bahwa orang yang bertakwa katanya, ya, itu akan dia letakkan di surga, maka kepastian di surga itu milik Tuhan saya, bukan milik saya. Artinya nggak bisa Anda pertanyakan ke saya. Anda harus pertanyakan Bisa, kepada Ustaz. Tuhannya Islam yang menciptakan saya. Nah, gitu. Gini Ustaz, tapi iman, agama ini kan berbicara keyakinan. Berarti Ustaz nggak yakin dengan Ustaz sendiri, dengan keyakinanmu? Bang, gini. Kalau saya yakin masuk surga, kalau Tuhan saya nggak mau memasukkan gimana? Surga milik dia. Hayo. Makanya ada di Islam itu kalimat gini. Makanya ada di dalam Islam itu kalimat insya Allah. Oh berarti Jika Allah menghendaki. Ustaz meninggal sekarang, insya Allah Ustaz masuk surga, kan begitu? Nah, iya, jika Allah menghendaki. Meskipun nih Bang ya, saya nih ya sholat tiap hari, sehari 5 kali. Ya, saya udah jelas-jelas baik di muka dunia. Kan kayak gitu. Jelas-jelas baik di muka bumi ini. Apa yang saya lakukan baik, tidak melakukan dosa. Kalau Tuhan saya nggak mau meletakkan saya di surga gimana? Berarti Ustaz nggak punya kepastian masuk surga? Bukan punya kepastian. Kepastian itu adalah milik Allah, bukan milik saya. Allah memastikan, makanya saya jelaskan, Allah memastikan orang yang beramal soleh dan beriman, yang dia Islam, dia akan meletakkan di dalam surga kekal selama-lamanya. Itu kan atas izinnya dia. Surga bukan milik nenek moyang saya. Surga milik Tuhan saya, bukan milik nenek moyang saya. Gitu. Kok bisa-bisanya saya mau memastikan kayak milik sendiri aja itu surga? Surga itu milik Tuhan, milik Tuhan saya, bukan milik saya. Jadi saya nggak bisa seperti rumah saya memperlakukannya, nggak bisa. Ada pemiliknya itu surga. Kalau izin pemiliknya ya mengizinkan masuk, maka masuk gitu. Gitu Bang. Surga itu betul, surga itu ibarat rumah. Jadi jika rumah ini punya bapakku, maka rumah itu punya aku juga. Ya kalau milik bapakmu.
Iya, Iya, surga itu kalau Ustaz. kalau surga itu milik bapamu. Betul. Kalau milik Tuhan beda lagi cerita. Maka masalahnya Ustadz, Tuhan itu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah Bapak kami itu. Jadi surga itu punya Bapakku, Bapak kami. Aduh, aduh. Kalaunya di Islam bang nggak ada Tuhan itu punya anak. Waqalu Iya. takhadar rahmanu walada, dan kau menuduh Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, meskipun anak perumpamaan. Ya, laqad ji'tum syai'an idda, kamu telah membuat kemungkaran yang nyata. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Andai ya nih langit di atas kita nih ya mendengar ucapanmu tadi, dia akan belah karena langit marah kepada Anda gitu. Andai bumi ini bisa pecah, dia pecah gara-gara ucapan Anda tadi. Sampai langit dan Aku bumi ini- aja di itu marah gitu loh, gara-gara ucapan Anda Allah itu mempunyai atau Tuhan itu punya anak yaitu kami. Bayangkan. Kami ini anak-anak Allah. Yesus itu Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, itulah bang ya, kami nggak heran setiap bulan Desember ya selalu ya terjadi bencana di mana-mana. Kenapa? Karena murkanya Allah gitu ya. Kalian menganggap Allah punya anak. Maksudnya gitu. Kalaunya di Islam, kalau di Yahudi yang dimaksud anak Allah itu bukan anak kiasan, bukan anak biologis, tapi yang dimaksud anak Ya. itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau di Islam tidak memakai istilah itu. Anda Ustaz, aulir ya. rahmani walada, karena kau menuduh Allah mempunyai anak meskipun kayak anak perumpamaan. Gitu. Itu nggak boleh, wama yang bagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Nggak pantas Tuhan itu mempunyai anak. Ustaz, aku tanya dulu. Ustaz pernah buat rumah kan? Pernah buat rumah kan? Bangun rumah. Nggak pernah. Loh, rumah saya yang ada aja ini peninggalan dari almarhum nenek. Gimana? Jadi gini konsep Ustaz. Konsepnya adalah jika aku bangun rumah, rumah itu sebenarnya untuk anak-anakku. Aku buat rumah untuk anakku. Jadi Yesus itu menyediakan tempat di surga untuk anak-anaknya, untuk kami ini ya anak-anaknya. Walaupun ya bukan anak biologi seperti begitu. Jadi kalau aku seorang bapak membangun rumah itu memang sengaja aku bangun untuk anakku. Begitulah Bapa yang di surga menyediakan tempat bagi anak-anaknya, bagi kami anak-anaknya. Ya udah, kalau gitu, kalaunya Anda tidak mengizinkan ya sebagai bapak, sebagai orang tua, tidak mengizinkan anak Anda masuk, boleh kan? Kalau anakku tidak mengakui aku, nggak kuakui juga dia. Ya udah, berarti kepastian itu di kamu, bukan di anak Anda. Makanya Ya, ketika janganlah- Anda tanya kepada janganlah saya, dia apakah saya akan masuk apakah saya pasti masuk surga? Kepastian bukan milik saya, udah saya bilang. Aduh. Tapi kan dengan asumsi Ustadz setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya. Dengan Wah, anggapan. jangan pakai asumsi lah bang. Ya, Anda tadi udah mencontohkan Anda bangun rumah, tapi anak Anda juga ada. Ya, Anda kan bisa tidak mengizinkan anak Anda masuk rumah. Kalau Anda tidak, kalau Bisa. anak Anda membangkang atau tidak mengakui Anda, artinya Kalau kekuasaan nggak penuh diakui itu kalau di nggak tangan diakui Anda. aku bapaknya, Gitu. aku usir dia dari rumahku. Iya, Betul. artinya kan kekuasaan penuh tuh di tangan Anda, kan gitu. Kalau dia setia, Meskipun- dia setia sama aku. Oke, meskipun sama temen-temennya anak Anda itu, teman-teman, bapakku menjamin kita masuk ke dalam rumah bapak. Dia nggak berkuasa, anakmu nggak berkuasa. Dia hanya bisa mengajak temannya, tapi yang mengizinkan masuk itu anakmu dan temannya adalah kamu, bang.
Salah. Ini Ustaz, salah. Kalau aku punya anakku satu-satunya. Lalu anakku ini membawa teman-temannya berpesta di rumahku itu. Kalau memang anakku ini membawanya, apakah anakku ini bersalah atau orang ke teman-temannya ini bisa kuusir? Nggak bisa, karena memang anakku itu adalah pewaris daripada rumahku itu. Oh baik, kalau teman-teman anakmu dia naik dengan kaki yang kotor ke rumahmu, kau izinkan? Itu juga beda lagi lah. Enggak, kau izinkan kan masuk rumah? Artinya begini. Artinya apa? Pemegang kekuasaan absolut itu adalah kamu, bukan anakmu. Bang. Kalau aku udah berkata, anakku kepadamu kuwariskan segala kuasa di rumah ini, maka apakah anakku itu bebas membawa siapapun ke rumah itu? Udah kuwariskan segala kuasa kepadamu, Immanuel, anakku namanya Immanuel. Immanuel, kepadamu kuberikan segala kuasa di rumah ini. Pertanyaannya, dengan kuasa yang kuberikan kepada anakku ini, apakah si Immanuel ini berhak membawa siapa saja yang dikehendakinya? Berhak dong. Karena sudah tapi berkuasa. Iya, tapi belum tentu Immanuel bisa memasukkan ke rumah kalau tanpa izin dari pemilik rumah. Paham? Ya kalaunya Anda, bentar, kalau Anda bawa teman Anda ya yang kakinya kotor, habis dia nginjak tai ayam ya. Anda berkuasa memasukkan dia ke rumah ya temanku yang keinjak tai ayam masuk Kita rumah. jangan dulu masuk ke Bentar dulu. masalah kuasa. Bentar dulu, biar Anda ngerti. Apakah teman Anda yang terinjak tai ayam tadi diizinkan pemilik rumah untuk masuk? Padahal sudah diberikan kuasa kepada Anda. Diizinkan? Berarti mau yang keinjak tai ayam temanmu semua masuk ke rumah kau gitu. Pusing sendiri kan kau. Ustaz. Gak bisa bang, tetap ya kekuasaan absolut itu nih saya punya anak ya, saya serahkan, saya wariskan rumah ini kepada anak saya beri dia kuasa untuk mengelola rumah ini. Habis itu anak saya ngajak temennya, temanku ya mari masuk ke rumah bapakku. Kalian semuanya udah disediakan kamar di rumah bapakku, banyak kamar di rumah bapakku. Tiba-tiba temen anak saya tuh ya bawa temennya yang keinjak tai ayam, ya jelas marah saya. Ngapain? Nggak boleh kau masuk dengan tai ayam. Bentar dulu biar abang paham. Artinya apa? Kekuasaan itu tetap ada pada saya ya meskipun anak saya bisa mengajak orang gitu. Artinya atas izin saya teman anak saya itu bisa masuk. Gitu. Kalau dia keinjak tai ayam, saya nggak kasih izin lah. Ngapain? Bau ntar rumah. Ada seorang anak, nama anakku ini namanya Immanuel. Aku bangun rumah, lalu kepada si Immanuel kukatakan, Immanuel anakku, kepadamu kuwariskan rumah ini kuasa, kepada engkau Ya udah, kuwariskan segala gini aja. kuasa. Saya orang tua Anda gitu. Kok janganlah kau, kan ini aku udah Gak berani ya. Gak boleh. Artinya apa? Bentar, itu aja bantahan saya. Analogimu nggak pas. Nah, gitu aja. Bukan bagi saya. Analogimu nggak pas, bisa dibantah. Oke, aku kasih contoh ya. Ada anakku nih. Udah aku kasih dia segala kuasa. Berkuasa penuh kau di rumah ini. Kau berkuasa di rumah ini. Artinya kuasa ada sama dia. Dibawanya temannya. Tentulah ya. Di dalam membawa teman-teman ini nggak mungkin lah dibawanya anaknya
yang kotor-kotor bertai-tai itu nggak mungkin itu. Artinya, jika pun dia membawa anaknya, tentu ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh si anak ini untuk bawa teman-temannya. Woi kawan-kawanku, yuk ke rumahku yuk. Kalau mau ke rumahku, yang pertama mandi dulu. Yang kedua, habis itu pakai pakaian yang rapi. Sepatu letakkan di depan sana ya. Jangan kau kotor-kotori rumah ini karena rumah ini bersih. Jangan kau datang dengan kotor-kotor, mandi dulu. Sepatumu letak di sana, tinggalkan karena ini rumah ini bersih. Kalau kau betai-tai ayam, jangan datang ke rumah ini, pergilah kau dari sana. Begitunya itu. Jadi nggak mungkin Ya. lah aku Betul. nggak mungkin si anak ini Anda punya mengotori aturan. rumahnya sendiri. Paham saya. Ya, habis itu Anda bawa teman Anda ke rumah, tapi kalau orang tua Anda yang mewariskan tadi, aku tidak mengizinkan kamu bawa teman. Ayo. Tapi segala kuasa. Bisa bentar. Bisa nggak Anda ngajak teman Anda? Kalau pemilik rumahnya tadi nggak mengizinkan Anda bawa teman. Itu nggak mungkin, nggak mungkin begitu. Mungkin saja bang, ya dia mewariskan kepada anaknya untuk dihuni anaknya, bukan bawa teman-temannya. Sudah dibilang Ustaz. Segala kuasa di rumah ini Iya. diserahkan samamu katanya. Segala kuasa di rumah ini kuserahkan kepadamu, Bang Immanuel. Ya, ketika Bang Immanuel bawa ke rumah saya ini, ya teman-teman Anda bawa ke sini dengan aturan Anda. Kalau saya kunci pintunya di tangan saya, meskipun Anda berkuasa, bisa nggak masuk? Nggak bakal bisa. Makanya saya bilang ya surga itu ya itu atas izin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, makanya ada insya Allah dalam Islam. Gitu. Meskipun nih Nabi Muhammad berkata ya, Nabi Muhammad berkata setiap umatku pasti masuk surga. Kalau Allah nggak ngizinin gimana? Karena yang memiliki surga itu Allah, bukan Nabi. Gitu bang. Tetap kekuasaan absolut itu kepada pencipta surga, bukan yang bisa mengajak ke surga. Bukan. Ustaz, tetap siapa pemilik surga itu, dialah yang berhak menentukan siapa yang bisa masuk atau tidak bisa masuk, kan begitu. Iya betul. Siapa yang penting gini. Yang penting gini, pemilik surga itu mengizinkan, meskipun sudah dia alih tangankan itu surga kepada utusannya. Hai utusanku, kamu bisa ajak siapa aja yang mengikuti kamu. Tapi setelah diajak buka pintu surga, kalau pemilik surganya nggak buka kuncinya kayak gimana? Bisa masuk? Enggak, kan ada yang bisa masuk, Bang. Sebentar dulu, Ustaz. Apa definisi pemegang kunci? Apa definisi pemilik? Itu dulu sekarang. Contoh ada sebuah rumah ini. Ya. Dikatakan dia pemilik rumah itu adalah jika dia berkuasa atas rumah itu. Itulah pemiliknya. Siapa yang berkuasa di rumah itu, dialah pemilik rumah itu. Betul atau tidak? Terus? Kalau jika dia tidak berkuasa atas rumah itu, maka dia bukan pemilik rumah itu. Ya iya tahu. Muter-muter aja ya, Bang. Ya. Pertanyaannya, jika si pemilik rumah ini, si pemilik rumah atau yang berkuasa di rumah ini membawa yang dipingin hatinya, yang dikehendaki hatinya, siapa yang bisa larang? Orang dia berkuasa kok. Ya, rumah pencipta kuncinya enggak bukain kuncinya kayak gimana? Tetap aja yang gini. Pencipta kunci rumah ya, kalau dia enggak bukain kuncinya, pemilik rumah bisa masuk atau kagak? Pasti pemilik rumah itu ya dikasih dari pemilik kunci, pencipta kunci rumahnya tersebut. Macam mana pikiran kau?
Aduh. Ya tetap bang, artinya apa? Apapun analogimu, ya meskipun ya kepada utusannya diberikan hak gitu untuk mengajak, tidak bisa kalau tidak izin dari pencipta surganya gitu. Jadi gini, Yesus itu berkuasa di surga dan di bumi. Bentar bang. Bentar, ini teman-teman durasi apa segalanya bosan atau turunin? Kalau abang ini turun saya off loh. Jangan salah. Iya, udah hampir jam 12 malam masalahnya. Oke. Satu lagi Ustaz. Gini, Apa tuh? Ustaz itu kan pernah berbuat dosa dan juga pernah berbuat amal, ya kan? Bagaimana cara Ustaz menghapus dosa yang Ustaz perbuat itu? Oh, gampang bang. Cara hapus dosa di Islam ya, itu ada di Quran surah At-Tahrim ayat 7 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan cara tobat. Tobat, hanya gitu? Tobat gimana? Banyak. Bisa sholat tobat, bisa istighfar yang diajarkan oleh Nabi. Berarti gini, aku adalah pejabat, dia korupsi, mengambil uang negara, contohnya 50 M, lalu dia bertobat, lalu korupsi lagi dia, sholat lagi, bertobat lagi, korupsi lagi, bertobat lagi, apakah dosanya diampuni? Bang, kalau tobat kembali lagi melakukan dosa, lalu tobat lagi, kan kayak gitu. Kita lihat akhirnya. Apakah dia sebelum Masuk mati surga kah dia dia? dalam keadaan tobat atau tidak? Lah, kalau nggak sempat tobat, mana mungkin masuk surga? Bang, Bentar, Ustaz. yang anda maksud tadi ya, dia melakukan kesalahan, lalu dia tobat, lalu melakukan kesalahan lagi, itu bukan tobat, itu tobat kumat. Bukan taubat namanya. Makanya ayat yang saya jabarkan tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Gitu. Tanya dulu ke Ustaz, apakah Ustaz saat ini sudah tobat? Ya kita bukan bermaksud Tobat, Ustaz? ria bang ya. Kita bukan bermaksud ria. Kita itu dalam Islam diajarkan tobat tiap hari. Sholat taubat dan beristighfar minimal 100 kali sehari. Tuh ajaran Islam. Jadi kalau sholat tuh sholat sunnah dulu 2 rakaat sebelum sholat gitu. Sebelum sholat wajib kita sholat tobat, atau sudah sholat wajib boleh. Tobat dari apa? Ya, kita kan tidak luput dari dosa, betul kata Anda. Gitu Ya, bang. betul. Gini Ustaz, bahkan ke depan pun aku berpotensi berbuat dosa. Yang nggak mataku lah lihat perempuan cantik, yang nggak aku mencuri lah, aku berbohong lah, aku memaki-maki, mengumpat dalam hatiku. Tobat ya kan begitu. Nah, jadi dosa ini kan terus jadi, karena kita selama di dunia ini keinginan daging ini kan banyak ini. Potensi dosa ini kan besar sekali, kita yang berdosa ini dari keinginan daging dan dari godaan iblis. Pertanyaannya, pengampunannya ini bagaimana menyelesaikan hutang-hutang dosa ini? Itu sekarang persoalannya dengan cara Islam. Kalau kami Kristen ini, penyelesaian hutang-hutang dosa ini yang kami bertumpuk-tumpuk ini dengan kematiannya itulah dihapuskan semua ini. Kebangkitannya itulah kebangkitan Kalau kami gitu bersama gini Kristus. bang ya, saya jelaskan dulu. Dosa dalam Islam tuh ada 2. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Tuh, dosa kepada Allah ya, itu kecuali syirik, semuanya diampuni. Anda lihat cewek tanpa sengaja ya, gara-gara cewek tersebut, itu bukan berdosa pada ceweknya, tapi melanggar dari aturan Allah, wala taqrabuz zina. Kalau bertobat diampuni gitu, itu diampuni. Nah, tapi kalau berdosa kepada manusia, Anda punya hutangnya kagak Anda bayar, lalu Anda mati, ya tetap Anda berdosa, ninggalin hutang. Masuk neraka kah dia? Lah, belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Adanya yaumul hisab. Dia bayar hutangnya pakai amal nanti. Kalau amalan yang baik lebih sedikit, setelah dia bayar hutang tadi, lalu amalan baiknya habis, bangkrut,
sisa dosanya ya masuk neraka, disiksa dulu. Tapi kalaunya setelah dia bayar hutang tadi ternyata masih banyak amal baiknya, dia tidak bangkrut, maka dengan rahmat Allah kalian akan dimasukkan ke surga. Timbang amal dulu, itulah gunanya yaumul hisab, hari perhitungan. Gimana sih? Aduh. Bang, saya mau tanya satu hal ya, jawab. Boleh. Katanya Anda menebus dosa dengan jalan Yesus mati di salib, di tiang salib. Itu mana sih kehendak Bapak di surga kayak gitu? Mana dalilnya? Di mana kata pemilik surga ya? Kata pemilik surga bahwa kalian Kristen dosanya ditebus dengan matinya Yesus di tiang salib. Di mana Tuhan pernah mengatakan kayak gitu? Di mana? Jadi Yohanes Pembaptis itu berkata itu, lihatlah anak domba Allah penebus manusia. Yang saya tanya, kemana itu ya? Ya, dari Tuhan. Dari Tuhan berarti dia menyampaikan melalui Yesus, bukan dari Yohanes. Di mana Yesus mengatakan, aku akan mati di tiang salib karena Tuhan menginginkan aku menebus dosa Kristen. Kayak gitu. Kalau Anda menurut Yohanes, jangan dulu dimasukkan narasi Kristen. Kristen belum ada di masa Yesus, belum ada kata-kata Kristen itu. Narasi Kristen belum ada. Bang, saya pakai handset, saya ambil air sebentar ya, air minum. Silakan, dijawab dulu. Kok malah nggak jawab, malah diam dia. Jawab, jadi ayo. gini, Di mana kehendak Bapa atau kehendak Tuhan? Oke. Yesus sendiri pernah berkata di Markus 9 ayat 31, Ustaz ya. Ini Yesus ngomong ini ya. Bahwa sebentar ini pemberitahuan tentang penderitaannya itu. Dia sendiri memberitahukan tentang penderitaannya. Apa yang terjadi itu dikasih taunya. Markus 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar, ya, sebab yang sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, ya, mereka akan membunuh dia. Sebentar. Salah jawab Dan Anda. 3 hari Bukan itu yang saya tanya. Bang, yang saya tanya ya masalah kehendak Tuhan, ya, agar Yesus itu menebus dosa Kristen di tiang salib. Bukan masalah Yesus diserahkan kepada manusia, bukan. Itu penjelasan dari Yesus, di mana firman Tuhan ya dia mengatakan dosa itu ditebus di tiang salib. Di mana itu? Yesus nggak menerangkan eksplisit seperti itu. Wah, berarti asumsi kau lah. Berarti asumsi kau dosa ditebus di tiang salib tadi. Pernyataan Yesus di tiang salib itu bahwa menyatakan sebelum mati Yesus berkata sudah selesai, katanya. Selesai semua dosa-dosa itu ditebus. Selesai semua penggenapan kitab para nabi tentang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Udah selesai semua kutub hukum Taurat itu. Begitu. Makanya saya sering tanyakan Matius 7 nomor 21. Di mana kehendak Bapa di sorga agar Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa Kristen. Karena kalau tidak sesuai kehendak Bapa, nggak akan masuk sorga. Gitu. Kalaunya kehendak Tuhan, berarti dia menyampaikan kepada Yesus. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Kehendak Tuhan, kata Yesus, aku mati di tiang salib menebus dosa. Mana itu? Kalau kayak gitu ya nggak ada loh, Ustaz. Kalau begitu komentar ayatnya mana ada kayak gitu, mana nggak ada itu di kitab Injil apa ini sinopsis. Iya makanya kalaunya nggak akan Anda masuk dalam kerajaan sorga. Matius 7 nomor 21. Itu dijelaskan di kitab di surat para rasul, di surat Paulus, surat Petrus, Yakobus, begitu. Kalau surat Paulus, surat apostol. Bang,
Kalau surat Paulus, surat Petrus, sejak kapan ya Tuhan yang di surga, Tuhan pemilik surga itu berfirman kepada Paulus dan Petrus? Dia berfirman menyampaikan firman kepada Yesus. Nih, bentar, saya bantah pernyataan Anda kalau Anda ke Paulus malah ke Petrus dan Paulus tuh. Nih kata Yesus nih kayak gini. Anda perlu tahu. Nih. Nih, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab segala firman, semua firman Tuhan itu sudah disampaikan oleh Yesus. Lalu ngapain pula ada perkataan Paulus, ada perkataan Petrus? Sejak kapan Tuhannya Yesus ini berfirman kepada Paulus, berfirman kepada Petrus? Kocak ente. Gitu bang, semua firman itu kepada Yesus dia sampaikan, bukan kepada Paulus atau kepada Petrus. Gini Ustaz, apakah Paulus itu di dalam mengajar dan memberikan surat-suratnya itu diilhami oleh Roh Kudus atau tidak? Itu sekarang pertanyaannya. Apakah memang Paulus, Petrus diilhami oleh Roh Allah atau tidak? Kan itu. Kalau memang dia Habisin dulu. Kalau memang dia atas kehendak hatinya tanpa diilhami Roh Kudus, pastilah itu tidak benar. Tetapi jika memang Paulus ini diilhami Roh Kudus, maka itu adalah ajaran yang benar. Pertanyaannya, aku lupa ayatnya, bahwa segala ajaran yang ada tertulis dalam apa ini, dalam kitab ini, yang baik itu para rasul, itu diilhami oleh Roh Allah. Paulus itu pun dalam mengajar diilhami oleh Roh Allah. Boleh aku jeda biar aku cari ayatnya agak apa nih? Nggak usah, karena saya nggak ada konteksnya. Gini, oke, gini bang, karena yang saya permasalahkan bukan masalah dia diilhami Roh Kudus atau bukan, Paulus dan Petrus itu bukan. Yang jadi masalah itu firman Tuhan telah habis, gak ada lagi firman Tuhan tuh turun. Salah. Karena apa? Gini. Karena apa? Yesus telah menyampaikan, sebab segala firman, pahamkan dengan kosakata segala, telah kusampaikan, kata Yesus. Artinya nggak ada lagi firman Tuhan tuh turun kepada Paulus, kepada Petrus, kepada Uranus, kepada Neptunus, nggak ada. Nggak ada lagi firman Tuhan yang akan turun setelah Yesus. Nggak bakal ada. Mau dia dipenuhi Roh Kudus kek, mau kagak ada rohnya kek, nggak ada lagi firman Tuhan. Jadi ngapain Anda ke Paulus? Makanya yang kita bahas tuh pasti ucapan dari Yesus, karena Yesus penyampai firman Tuhan. Oke lah Kak. Oke lah Ustaz, kalau mungkin beda pemahaman kita di situ. Itu dulu Ustaz ya. Rasa udah agak malam. Ya kan yang jelas bang, yang jelas kan saya punya dalilnya. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Setelah Yesus nggak ada lagi Tuhan itu berfirman. Oke? Nah. Oke. Jadi bagi begini, bagi kami, setelah Yesus pun, ucapan Paulus itu pun diilhami Roh Kudus, Petrus pun begitu. Surat-surat Petrus, surat Paulus, Yakobus adalah firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan dan kami imani. Thank you Ustaz. Iya, kesimpulannya gini bang, saya lebih percaya Yesus atau kau? Saya lebih percaya Yesus. Tapi pemahaman Ustaz tentang pernyataan Yesus salah, itu dia. Aduh, salahnya di mana? Kata Yesus, sebab segala firman semuanya udah disampaikan Yesus. Setelah Yesus itu diangkat, berarti nggak ada lagi, karena udah disampaikan oleh Yesus semua. Itu kan kesimpulan Islam, salah begitu pemaknaan ayat itu, enggak begitu. Oke, ya. Mungkin bisa kita bahas di lain waktu gitu bang ya, karena udah jam 12 malam juga. Mungkin Anda mau istirahat dan saya pun juga perlu istirahat gitu. Oke? Oke.
Selamat malam Ustaz. Seru Bang Rasul Dongking ya, Emmanuel, Rasul Emmanuel. Iya, nanti saya bawa Rasul Dehe ya. Next time saya bawa Rasul Dehe. Oke. Ya, kan Yesus menyampaikan ya teman-teman, sebab segala firman kata Yesus telah kusampaikan kepada mereka. Paham kan kosakata segala? Artinya nggak ada lagi ya setelah Yesus, Tuhan itu berfirman nggak ada lagi. Lalu ngapa ke Paulus, ke Petrus, ke Yohanes, Pulau Patmos? Ngehayal aja ya kan kayak gitu. Kayak teman-teman semuanya, semoga dapat dipahami ya kawan-kawan Kristen. Teman-teman